Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini kurang lebih jam 3.45 sore ya. Ini jadi habis asar kita lihat Kota Jubil gimana pasca diberlakukannya lockdown, partial lockdown dari jam 7 nyampe jam 6 pagi. Jadi seiring dengan wabah COVID-19 ini, rata-rata kita semua ya kena imbasnya ya rata-rata, terutama healthcare personel, maksud saya terutama healthcare personel ini kerjaan jadi banyak. Kadang-kadang kita apa yang kita bilang pasien yang lain terlantar, kasus-kasus yang terlantar karena gara-gara COVID-19 ini. Ini Kota Jubil sore hari kita berangkat dari Bahriah itu tadi barusan melewati Bank ENB yang baru. Terus ini kita di distrik Haldia, ya kurang lebih perumahan baru di depan Bahriah ya ini. Ini kita menatap lagi matahari sore hari, jadi ya gimana ya, mungkin ini kameranya agak silau ntar. Terus ini saya pakai kamera LG 360 kamera, ini saya pakai mode yang 180 derajat. Jadi ini mungkin karena namanya wide angle, jadi mungkin sebagian bangunan-bangunan, sebagian mungkin pohon kelihatan melengkung-melengkung gitu ya. Ini mengenai COVID-19 ini kita gimana ya? Ya kita sebagai orang Islam ya harus sabar, harus ikhtiar, tawakal. Ya itulah yang bisa kita perbuat. Ya sabar ya, yang namanya setiap ujian, setiap cobaan ujian apapun itu, semua itu ada sebabnya. Dalam artian ya mungkin salah satu dari kita yang kita sendiri ya mungkin kurang menghormati lingkungan, kurang menghormati hewan, kurang menghormati, entahlah, itu semua teori yang kita dapatkan dari COVID-19 ini kita percaya aja lah. Satu katanya dari hewan kelelawar, ya kita berarti harus menghindari kelelawar. Kalau itu katanya ya katakanlah kata Amerika itu senjata kimianya dari senjata biologinya Cina yang bocor, ya kita dalam artian sebagai manusia ya kita itu lebih berhati-hati, dalam artian kita nggak harus kita dalam artian itu jangan menciptakan racun, kita bisa keracunan sendiri. Kedua, kalau itu memang dari Cina bilang itu senjatanya Amerika, begitu juga sebaliknya. Kurang lebih gitulah tanggapan kita. Tapi ya semua sebagai orang Muslim ya kita percaya aja semua itu ada sebab akibat, semua itu makhluknya Allah, semua itu ya di dalam kontrol, di bawah kontrolnya. Terus ini kita masih di Haldiah, ini jalan baru lurus dari Bahriah, depan Bahriah itu sekarang dipasang pertigaan besar ya. Jadi kalau ke kiri larinya jalurnya ke sini. Itu di sebelah kiri tadi barusan dibangun pom bensin baru. Terus ini di perumahan Haldiah banyak yang belum jadi, ya banyak yang jalan-jalan yang masih banyak yang rusak, wajar karena ini perumahan baru. Terus kanan kiri masih banyak rawa. Ini kalau musim hujan ini penuh air, soalnya namanya juga nggak ada buangannya ya. Terus di depan kiri itu ada perumahan Al Sakin, itu nggak tahu perumahan apa teman, ini cuman itu dijaga ketat, pagarnya juga keliling, ada bom kayak cermin bawah mobil itu apa namanya itu, bom detektor gimana nggak tahu lah, pokoknya ya mobilnya diperiksa semua kalau kalau masuk keluar itu, kalau masuk itu. Terus kayaknya memang banyak orang orang baratnya di situ. Ini kita jalan-jalan aja, ini kita lihat Kota Jubil kalau sore hari gimana. Yang jelas ini pada persiapan lockdown jam 7. Kalau kita bisa bilang ini hampir mendekati waktu tutup ini bentar lagi. Jadi kita lihat ntar mungkin agak banyak orang di jalan. Itu mungkin ada masih di sebelah kanan, kalau teman-teman lihat itu masih ada sisa-sisa air, biasanya itu penuh kayak danau itu biasanya sampai pinggir jalan ini, sampai mepet jalan, biasanya air penuh. Itu
banyak mobil pada pulang kerja, tapi ini memang daerah sini agak sepi, jadi biar apa itu lebih aman, soalnya di sini kan sepeda nggak ada jalurnya, juga nggak populer sama sekali. Terus kedua, kalau buat saya nyikapi satu tadi ya, kita berarti apa, introspeksi diri sendiri. Yang kedua, oh ini teman-teman ini cewek-cewek pada jalan, apa itu ya, mungkin apa itu ya, semua sekarang apa itu isunya itu pokoknya apa itu, tingkatkan imun, tingkatkan ketahanan tubuh terhadap virus. Jadi ya ada yang digunakan dengan jalan-jalan, ada yang digunakan dengan istirahat, ada yang digunakan dengan makan, vitamin C ya, semua pokoknya, entah pakai masker ya, semua itu tujuan mereka biar menghindari sakit, terutama yang namanya COVID-19 ini. Yang pertama, sikap kita itu tadi apa itu, introspeksi, sabar, ya tawakal dalam artian kita berusaha. Kedua, berusaha ini apa ya, kita mencobalah sekarang ini lebih menghargai ke lingkungan. Jadi kalau makan ya lebih dijaga dalam artian, kalau memang itu barang-barang haram, katanya kan itu virus dari ular, virus dari apa itu kelelawar, ya kita bisa bilang alhamdulillah Islam dilarang makan makanan barang-barang kayak gitu, hewan-hewan itu. Kita boleh membunuh ular, itu malah dianjurkan gitu. Soalnya apa, ular bisa membahayakan, dan juga kalau bisa kita bilang ular itu apa ya, kalau kita nggak kontrol itu predatornya itu sangat sedikit, makanya sama manusia sama Allah itu udah apa, itu salah satu hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ya. Terus kedua, kelelawar ya, kelelawar kan salah satu binatang bertaring, jadi nggak bisa kita makan, nggak boleh haram. Lagian kelelawar itu apa, maksud saya itu ya dagingnya seberapa sih dalam artian, kalau kita bisa bilang itu ya paling segede apa ayam, enggak, itu juga kasihan, udah biarin aja. Soalnya kan mereka yang makan apa itu, yang makan nyamuk, yang makan hewan-hewan kecil, yang makan hama-hama tanaman, itu kan kelelawar kalau malam. Yang kedua sikap kita ya, perbaiki apa itu kondisi tubuh. Jadi kalau kita orang Jawa ada yang namanya empon-empon Jawa ya. Empon-empon Jawa itu ya kayak kunyit, kunir, jamu Jawa lah kurang lebih. Kunyit, kunir, terus kapulaga, terus apa itu serai, terus apa itu cengkeh, apa lagi ya, terus apa itu cinnamon itu apa, kayu manis, terus ya apa aja. Kalau kita percaya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya kita minum aja, nggak apa-apa, nggak ada, insya Allah nggak ada efek sampingnya. Kedua, sebagai orang Islam, tataran madu itu kan penolak segala penyakit. Madu itu sangat penting sekali. Madu sama habatus sadak, jinten hitam, kalau tersedia di tempat Anda, minum aja, insya Allah sambil berdoa, insya Allah semua itu bakal menjauhkan kita dari segala penyakit. Dan jangan lupa juga berdoa. Ini itu apa itu tadi barusan dibangun pom bensin baru ya ini. Terus ini di daerah namanya Dakhil Mahdud, jalannya jalan apa saya lupa, tapi depan itu ada Bukhari, terus ke kiri itu ke apa itu Panda Dakhil Mahdud, Panda kecil. Terus ini kita menuju ke Syarif Malik Abdul Aziz, di depan itu ada namanya pom bensin Khonaini. Itu kalau teman-teman dulu yang pernah di sini, insya Allah itu hafal yang namanya pom bensin Khonaini itu mana. Soalnya waktu itu di jalur itu adanya pom bensin ya, cuman itu ya, pom bensin Khonaini. Restorannya namanya Selor. Terus apa itu namanya, apa itu supermarketnya Setar Hawazin, sebelahnya itu perumahan Al-Nur. Insya Allah yang pernah tinggal di Jepang insya Allah tahu semua. Itu apa itu ya, dulu lumayan banyak teman di sini ya, lumayan lah. Sekarang udah pada pulang, kita aja yang tinggal di sini nggak tahu kapan pulang. Insya Allah tapi dalam waktu dekat insya Allah ini cepat pulang. Ini masih lurus ke di Dakhil Mahdud.
Itu di depan itu ada namanya apa itu, Crown Tower. Crown Tower sini dulu waktu kita masih baru ini kosong ya Dahil Mahdud ini. Sekarang udah banyak perumahan kayak gini, udah rame banget. Berarti udah tua gitu. Ini kita ada apa itu, headwind, jadi ini nyepedanya agak berat karena kita nabrak angin ya, mungkin ini kecepatan 22-25 maksimal 25. Jadi ya ini agak pelan-pelan aja ini. Terus nyikapin ketiga apa ya, setelah kita 1, 2, ketiganya masalah lockdown ini. Kita turut aja lah, kita nurut aja apa aja yang dibilang sama pemerintah. Kalau kita harus lockdown ya lockdown, kalau kita harus maksudnya partial lockdown ya partial lockdown ya, dalam artian itu sebenarnya udah tanggung jawab mereka, juga kewajiban mereka sih untuk melindungi rakyatnya biar virus ini tidak menyebar kemana-mana. Dalam artian virus itu kan apa itu, ini kan katanya masa hidupnya kurang lebih kan 2 minggu. Jadi dengan kita social distancing, dengan kita nggak kumpul-kumpul itu, insya Allah itu kalau badan kita sehat, virus itu bisa mati dalam 14 hari. Jadi kita nggak menularkan ke yang lain. Soalnya takutnya kan gitu kan, satu menularkan ke sini, menularkan ke sini, menularkan ke sini. Ya kalau orangnya sehat, kalau orangnya kurang sehat, terutama orang-orang tua yang di atas 65, terus banyak penyakit. Jadi lebih gampang buat virus itu untuk menjangkit, untuk berkembang lagi dan berkembang lagi. Ini di depan itu ada bahriah, udah kelihatan itu temboknya. Ini dipasang pertigaan baru di Syarif Malik Abdul Aziz. Soalnya apa? Ini dulu sering banget kecelakaan ya di sini. Soalnya jalurnya itu kayak melengkung gitu. Jadi yang dari arah Jubir itu kadang-kadang nggak melihat. Kurang jelas kalau dari sana itu ada belokan, jadi terus habis lampu merah, jadi rata-rata pada kenceng, tabrakan, banyak sekali tabrakan di sini, makanya sekarang diambil dibikin lampu merah. Terus yang itu di dalam tembok sebelah kanan itu tembok bahriah, tembok markas Angkatan Laut. Ya alhamdulillah kita kita udah nggak laku ya kerja di Indonesia. Maksudnya saya udah nggak laku lagi kerja di Indonesia, jadi ya alhamdulillah di sini masih diterima, masih alhamdulillah rezeki saya mungkin masih di sini, dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali, terutama timingnya waktu itu baru umur 21 ya, waktu itu mau lanjutin sekolah kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya waktu itu nggak mungkin ya. Alhamdulillah ini Mustaswa rumah sakit Bahriah ini, rumah sakit Angkatan Laut ini waktu itu masih menerima saya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah aja, ini harus banyak bersyukur, enggak salah besar kalau kita belum bersyukur. Terus itu sebelah kiri itu gedung-gedung gede, gedung-gedung besar itu tinggi itu semua rata-rata hotel ya di Dahil Mahdud. Ada Aramex di situ, ada Panda, ya rata-rata hotel-hotel lah itu buat. Soalnya di sini kan rata-rata daerah industri mereka pada butuh perumahan-perumahan buat karyawan perusahaan. Ini kita nggak lewat jalur, ini kita lewat trotoar. Nggak masalah, di sini nggak ada aturan pasti jalan di trotoar boleh kayaknya nggak ada masalah. Kalau buat sepeda itu ya aturannya nggak ada lah, yang penting jangan nabrak lampu merah. Soalnya kadang ya dibiarin, kadang ya ditangkap. Kalau ditangkap masalahnya itu apa, dendanya banyak, dendanya itu kurang lebih 3.000 rial ya, 10 jutaan. Terus kedua ya kita membahayakan diri sendiri. Ini saya pakai road bike ya. Ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya road bike itu salah satu sepeda yang paling versatile itu yang paling serbaguna. Jadi kalau buat perkotaan, asal kita taruh kita pasang ban 8C, jadi insya Allah medan-medan off-road kecil ya kayak gini, aspal keriting, trotoar itu insya Allah semua masih bisa dilalui. Jadi kalau buat saya, kalau inti perjalanan sehari-hari nyepedahnya di di perkotaan, kalau buat saya saranin pakai
road bike aja, soalnya ringan, kedua juga ya simple mesin, nggak ada suspensi, nggak ada rem yang pakai hidrolis, nggak berat, nggak macam-macam. Kalau buat saya sepeda road bike ini paling simple dibanding yang lain, kecuali pakai fiksi. Cuman pakai fiksi itu terutama kalau banyak tanjakan, banyak angin. Nah, soalnya kita ini di pinggir laut, kadang headwind-nya itu kenceng banget, kadang tailwind-nya kenceng banget. Kalau buat saya kurang nyaman kalau pakai fiksi itu, ya harus pakai gear. Soalnya kadang-kadang kalau lagi angin gede itu kita jadi kadang-kadang depan pakai chainring kecil, belakang pakai kurang lebih yang 25, gear yang 25. Jadi ya kayak naik gunung ya kalau lagi musim angin itu. Ini di sebelah kiri itu ada rumah sakit umum, rumah sakit Mustaswa Am Jubair. Terus di sebelahnya itu ada Al Muadil Kidney Center. Jadi buat cuci darah, terus itu ada Hyper Panda. Ini sebelah kanan masih Bahriah, jadi Bahriah sekarang ya dulu kan cuman pagar-pagar kawat gitu ya, sekarang udah dipagar beton. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang di dalam, kecuali kalau kita di dalam. Terus ini di luarnya ini dipasang trotoar panjang banget, lebar banget. Itu mungkin muat 10 orang itu. Ini teman-teman bisa lihat itu ya, mobil di sebelah kiri itu banyak. Ini soalnya sore, bentar lagi udah lockdown, udah nggak bisa keluar, makanya ya satu mereka pada pulang kerja, ya yang keduanya ya ini pada buru-buru nyari makanan, nyari belanjaan biasa, semua kayak gitu rata-rata kan ya. Kalau udah waktunya mepet baru buru-buru, kalau waktunya masih sore pagi, siang pagi kita masih nyantai-nyantai, ntar masih ada waktu. Padahal ya kayak gini sore ini rame. Itu kalau kita ke kanan ke Pasar Ikan, kita kiri ke mana itu ke Aljanadriah, nggak tahu itu jalur apa. Pokoknya itu kalau yang kiri itu ke Otim, kalau mau ke Otim, kalau mau ke Tamimi itu lewat ke kiri, kalau ke kanan Pasar Ikan, ke bawah ke pintu nomor 6. Kalau lurus ini kita kalau yang mau ke Al-Raji, mau ke mana itu Sabang, mau ke Nesto, mau ke McDonald's, Burger King, semua di sana. Cuman ya saya nggak pernah. Kalau Burger King, McDonald's itu nggak tahu, itu kayaknya kita beli juga nggak puas, mending kapsa ya. Nasi, wajib nasi. Ini kantor Al-Raji yang baru itu, banknya gede ya. Cuman ini rata-rata mereka pada ATM aja, soalnya ini memang lagi musim tanggal-tanggal gajian. Terus ini ada camp, nggak tahu ini perumahan apa, kita naik trotoar aja soalnya itu di sana agak bahaya, banyak mobil, kadang-kadang mereka tuh ya nggak tahu, kenceng-kenceng nggak berani, mending lewat sini aja, ini ada jalan pintas. Itu di Sabang. Ke depan itu Saudi British Bank. Kita jalan ke kanan, ini ada teman. Itu teman saya di rumah sakit. Ini ke arah Pasar Ikan. Ini jadi kalau di kota-kota sini alhamdulillah aspalnya bagus-bagus, jadi mungkin ya, ini perfect. Perfect buat road bike. Jadi satu ringan, kedua ditambah bannya juga lumayan gede, jadi ya ini nyaman sekali lah ini buat sepeda. Kalau buat saya sepeda gunung kalau nggak perlu lah, soalnya satu berat, kedua nggak perlu amat lah, soalnya kita rata-rata di aspal, kecuali kalau off road ya, jalan kita off road ya ini pakai mountain bike. Itu di sebelah kanan dulu kan kayak ada hutan gitu ya, di sini sebelah kanan hutan kayak hutan kota gitu, sekarang jadikan taman. Cuman ini gara-gara lockdown ini jadi kayaknya public gathering itu semua dilarang. Itu kita bisa lihat kosong. Biasanya ini sore ini rame, yang jualan banyak, yang jalan-jalan banyak, anak-anak kecil yang pada main di sini banyak banget, terutama kalau pas habis gajian gini. Itu sebelah kiri tadi itu Bujubil Municipality Office. Itu sebelah kiri itu lagi ada proyek, nggak tahu proyek apa, yang jelas itu jalannya itu kayaknya itu dibongkar, di dalam itu ada pipa-pipa gitu, nggak tahu, mungkin pembuangan apa saluran air atau gimana, nggak tahu.
Ini masih di sebelah kanan, masih di apa itu? Di apa itu? Di taman ya, depan pasar ikan pas. Terus itu di pojok itu, kalau teman lihat itu ada sekarang ada masjid gede banget. Cuman ya sepi sekarang, memang bukan sepi lagi, memang sekarang lagi ditutup. Soalnya public gathering, termasuk di dalamnya itu sholat itu sementara diberhentikan dulu. Ini di sebelah kiri kita, di depan sana ada marina, sekarang lagi dibangun, ntar kapan-kapan kita main ke sana juga. Itu kalau bisa teman lihat ya, itu di sebelah kiri itu masjidnya, baru kosong tapi ya karena tutup. Terus ini sebelahnya ini ada banyak tenis court, ini tenis courtnya ada 4 mungkin. Cuman kalau pagi ini rata-rata dipakai orang-orang Pakistan, orang India itu buat main kriket, jadi bukan buat tenis lagi. Ya itu soalnya apa itu, olahraga dia yang paling populer jadinya. Ya mana aja yang main. Kalau mereka nggak tertarik sama tenis ya boleh kriket, nggak apa-apa, yang penting ada tempatnya. Itu depan itu pasar ikan, cuman yang jualan alat-alat selam, alat-alat selam sama alat-alat pancing itu depan itu. Terus sebelahnya lagi fitness center. Ini harusnya kita nggak boleh masuk buat mobil. Kita coba lihat ini masuk. Ini replika zaman apa itu, bangunan zaman dulu ya. Ini jadi kayak benteng gitu. Jadi replikanya, miniaturnya. Ini halamannya paving block. Jadi ya agak geter-geter. Cuman ini sangat perfectly oke. Jadi dalam artian road bike kalau dikasih ban yang 28C yang agak gede ini masih sangat nyaman. Di sini nggak ada masalah. Ini cuman di kamera aja kelihatan getar, padahal ini smooth, lumayan lah, nggak begitu amat. Soalnya kameranya ini maunya agak nggak apa itu, maunya itu agak nggak begitu stabil. Terus ini yang sebelah kiri ini pasar ikan, itu rame. Pasar daging kalau sore gini rame, soalnya bentar lagi tutup. Terus ini waktunya udah hampir maghrib. Ya kurang lebih maghrib jam berapa ya? Jam 5 atau jam 5 kurang seperempat udah maghrib. Bentar lagi kamera mau saya matiin, soalnya ya kita tahu di dalam Bahriah kan kita nggak bisa pakai kamera, nggak boleh. Itu sebelah kiri itu Rus Al Khila. Terus sebelah kiri lagi itu pasar dagingnya ya. Terus nyampe di sini kita matiin bentar lagi ini. Soalnya apa itu ya, rame aja, soalnya rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, peace.